Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosita Sofianingrum, dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada pertemuan kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu mata pembelajaran di mata kuliah Sosiolinguistik dengan tema variasi bahasa di media sosial. Mata kuliah Sosiolinguistik merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas hubungan antara bahasa dan masyarakat. Meliputi konsep dasar sosiolinguistik, variasi bahasa, dialek, ragam bahasa, dan sikap bahasa, hingga dinamika penggunaan bahasa dalam masyarakat digital. Pembelajaran dilaksanakan 16 pertemuan, terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada pertemuan ini, saya menyampaikan materi mengenai variasi bahasa pada media sosial. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk variasi bahasa gaul yang muncul pada media sosial, serta menganalisis fungsi sosial penggunaan bahasa tersebut secara kritis dan bertanggung jawab. Mode pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka dengan dukungan dari Learning Management System atau LMS e-Kampus sebagai media penyedia RPS, materi pembelajaran, dan penugasan. Metode yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan berbasis analisis data autentik dari media sosial. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada tahap delivery, saya menyampaikan konsep variasi bahasa gaul, serta faktor sosial yang mempengaruhi penggunaannya. Materi didukung dengan contoh autentik berupa unggahan media sosial, caption, komentar, dan percakapan digital sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan fenomena kebahasaan yang berkembang di masyarakat. Pada tahap interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui pertanyaan pemantik, diskusi kelas, kerja kelompok, dan pertanyaan berkaitan dengan hasil analisis. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, dan menganalisis contoh penggunaan bahasa pada media sosial berdasarkan teori sosiolinguistik. Pada tahap assessment, saya melaksanakan assessment formatif melalui kuis individu, diskusi kelompok, dan tugas analisis variasi bahasa pada media sosial. Untuk penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan mengidentifikasi bentuk variasi bahasa dan juga kemampuan menganalisis faktor sosial yang melatar belakangi penggunaan bahasa, ketepatan penggunaan konsep sosiolinguistik, serta kemampuan menyusun hasil analisis secara sistematis. Selain itu, asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian semester sesuai dengan RPS. Dalam pembelajaran ini, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian saya mengenai bahasa gaul di era Society 5.0, transformasi bahasa di media sosial, bahasa tabu di TikTok, serta digitalisasi dialek sebagai contoh penerapan teori dalam penelitian, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan berbasis hasil riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya. Oke, hari ini kita mata kuliahnya adalah sosiolinguistik. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bahasa dengan masyarakat.
Hari ini kita akan membahas tentang variasi bahasa di media sosial. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan kalian isi presensi dulu di LMS-nya masing-masing ya. Silahkan. Oke, sudah? Baik, kita akan melanjutkan untuk pembelajaran hari ini dengan materi variasi bahasa di media sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini kalian lihat sudah ada beberapa gambar. Ini pasti kalian kenal sekali ya dengan gambar-gambar ini ya. Ini apa ini? Ada Instagram, YouTube, WA, Facebook, Twitter ya. Ada yang tidak menggunakan ini? Pasti semuanya menjadi pengguna ya? Oke, saya juga menggunakan tapi hanya beberapa saja. Tapi kalau kalian pasti lebih banyak. Mungkin media sosialnya ada 5 lebih. Ya, ada yang 10 malah ada, 10 ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan jelaskan dulu sub CPMK-nya. Kalian sudah bisa akses untuk RPS-nya di LMS ya, sudah saya kirim di LMS, kemudian bahan materinya juga sudah ada. Sekarang kita belajar dengan tatap muka, akan jelaskan kembali untuk sub CPMK-nya. Yang pertama, itu mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk variasi bahasa pada media sosial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan slang dan bahasa gaul pada media sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Oke. Nah, sekarang kalian lihat ini ada beberapa penggunaan bahasa gaul yang sering digunakan. Yang sini adalah bahasa gaul zaman old, zamannya saya ya, zaman old. Kalau kalian ini zaman now. Pernah tahu kata bokek? Oh tahu, berarti masuk zaman old ya? Ya. Kemudian tahu gabut? Tahu, pasti sangat tahu. Nah, dari capaian pembelajaran tadi, nanti harapannya mahasiswa itu mampu untuk satu, mengidentifikasi tadi bentuk variasi bahasa di media sosial. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor sosialnya. Apa sih yang mempengaruhi? Gitu. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa sosial di bahasa gaul di media sosial secara kritis. Dan yang keempat adalah menyusun analisis sederhana. Jadi nanti endingnya di akhir itu kalian harapannya bisa untuk meneliti penelitian kecil gitu ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk variasi bahasa. Apa sih sebenarnya variasi bahasa? Jadi itu ya, keragaman bentuk bahasa. Jadi karena masyarakat kita itu beragam, ada yang muda, ada yang tua, ada yang sangat tua, ada generasi baby boomers, ada generasi milenial, ada XJ, ada alpha gitu ya. Semuanya ternyata punya bahasanya masing-masing yang khas, yang bahasanya kita sebut sebagai bahasa gaul gitu. Nah, menurut Abdul Chair dan Leonie Agustina bahwa variasi bahasa itu adalah bentuk bahasa yang muncul karena masyarakatnya itu beragam. Beragam tidak hanya dari segi usia, tapi bisa juga dari segi pendidikan, dari segi pergaulan, gitu ya. Kemudian, dalam kajian sosiolinguistik, yang dilihat itu ada banyak. Jadi tidak hanya sekedar bahasanya saja, tapi siapa yang berbicara. Anak kecil misalnya, kalau berbicara ke orang tua bagaimana? Mahasiswa berbicara kepada dosen seperti apa? Dosen berbicara kepada mahasiswa bagaimana? Dosen berbicara dengan teman dosen itu juga akan berbeda. Jadi ada beberapa hal, itu ada siapa yang berbicara, kepada siapa, situasinya seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa, dan melalui media apa. Kita kalau berbicara secara langsung dan melalui media sosial beda atau sama? Beda. Betul sekali. Nah, itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan bahasa, gitu ya. Nah, ini contohnya. Situasi formal. Saya akan menghadiri rapat pada pukul 8. Situasi di media sosial contohnya, pasti bahasanya akan berbeda. Aku on the way. On the way-nya OTW gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Kalian on the way, tiba-tiba balas temennya, di mana? OTW. Padahal masih mandi misalnya ya. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi ini penggunaannya ke penggunaan bahasa dengan siapa kita berbicara, menggunakan alat apa gitu. Jadi akan berbeda. Yang poin pentingnya adalah
Variasi bahasa itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan menjadi sebuah dosa kalau kalian menggunakan bahasa yang bervariasi, gitu ya. Kemudian tidak ada variasi yang salah selama pada konteks yang tepat. Dan kalau kamu WA saya nih, Besti, kita mau ke kampus nih, kamu di mana gitu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau kamu berbicara dengan teman sendiri, bilang Besti, ayo Bes, atau aku lagi gabut, aku lagi BU nih, pinjem dong 100 gitu misalnya ya. Tapi kalau ke dosen kan nggak mungkin seperti itu ya. Kemudian media sosial itu faktor yang mempercepat munculnya variasi bahasa. Kalian bisa tahu bahasa gaul dari mana? Ya, media sosial. Kalau pengguna media sosialnya banyak, pasti otomatis dia bahasanya juga banyak ya, banyak yang dipakai. Nah, ini adalah media sosial ini sebagai ruang komunikasi digital. Jadi media sosial itu platform digital yang memungkinkan kita, ini sebagai pengguna untuk membuat, kemudian berbagi dan juga bertukar informasi pun dengan menggunakan bahasa. Bahkan kita bisa cuma menggunakan emot ya, emoticon. Nangis misalnya, gambar orang ketawa ngakak sampai ada air matanya, itu kan sudah menunjukkan emosi ya, menunjukkan kita bahwa kita sedang bertukar informasi tentang keadaan kita misalnya. Kemudian karakteristik bahasa di media sosial, ini contohnya ya, karakteristiknya seperti apa? Cepat. Jadi tadi tulisannya OTW, nggak pakai lama. Bentar ya, aku lagi perjalanan ke sana, kan nggak seperti itu, tapi langsung OTW atau langsung jawabnya O sama K, oke, gitu ya. Jadi lebih cepat, singkat, kemudian juga interaktif, kemudian kreatif, dan tidak selalu mengikuti kaidah baku. Jadi pasti berbeda dengan kaidah baku. Misalnya sama temennya ngomong, saya mau berangkat ke kampus sekarang. Nggak seperti itu lagi. Langsung diketik OTW, selesai. Gitu ya. Nah, sekarang fungsi media sosial. Salah satunya itu menjadi tempat lahirnya kosakata baru. Ya, pernah dengar bahasa-bahasa baru dari media sosial? Sering. Contohnya apa coba? Satu, apa? Ira. Goks apa artinya, Mbak? Gokil. Oh, gokil. Oke. Alfiana. Chill, apa artinya chill? Santai. Oh, santai teman, santai kawan gitu ya. Oke. Lanjut. Fungsinya menjadi sarana penyebaran bahasa gaul ya. Bahasa gaul menjadi cepat karena kita pakai semuanya ya, terutama anak-anak muda. Kemudian mempercepat perubahan bahasa. Biasanya yang kita pakai bahasa yang baku, kemudian menjadi bahasa yang santai. Kemudian juga menjadi ruang pembentukan identitas. Kira-kira kalau kalian misalnya bilang anjay gitu, berasa jadi orang gaul nggak? Ketawa, iya pasti iya gitu kan. Walaupun sudah tahu bahwa artinya mungkin plesetan dari kata anjing gitu ya. Tapi karena semuanya pakai kata anjay, anjir, becir dan lain-lain, kemudian menjadi wah kalau saya bilang seperti itu berarti saya gaul. Itu adalah salah satu bentuk pembentukan identitas sosial juga. Kemudian merasa diakui oleh masyarakatnya. Kalau anak gaul ya gaulnya sama anak gaul, kalau saya ya gaulnya sama orang-orang tua gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk identitas sosial. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama ada usia. Jadi kalau generasi muda itu mereka lebih cepat menciptakan bahasa baru. Contohnya ini ada healing, spill tadi, chill, goks, valid, relate gitu ya. Walaupun banyak juga dari bahasa-bahasa Inggris, tapi ada juga kan dari bahasa daerah gitu ya. Nanti kita akan lihat itu di beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, nanti akan saya share ke kalian. Oh, jadi begini ya menelitinya dari segi usia, dari segi bahasanya, tidak hanya dari bahasa Inggris, bahasa gaul itu ternyata dari bahasa daerah juga banyak gitu. Kemudian pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka biasanya pilihan variasi bahasanya itu juga semakin banyak. Gitu. Makanya ketika kita berbicara dengan pilihan variasi yang banyak itu menunjukkan bahwa kita luas, pikirannya luas, banyak hal yang kita pelajari kita ambil gitu ya. Jadi tidak monoton bahasanya itu saja gitu. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial, komunitas tadi. Komunitasnya anak-anak stang misalnya. Yo bahasanya bahasa anak-anak jalanan gitu ya. Kemudian komunitasnya misalnya rois di masjid,
di pesantren gitu, pasti bahasa-bahasa yang banyak muncul adalah bahasa-bahasa yang religius gitu ya. Kemudian kalau di dunia akademik ya otomatis nanti bahasa-bahasa yang sering muncul adalah yang berhubungan dengan akademik begitu ya. Jadi pergaulan itu juga mempengaruhi bahasa yang keluar gitu. Kemudian ada teknologi dan media. Ini TikTok, Instagram itu mempercepat. Tadi ya sudah saya jelaskan lebih cepat. Kita mau dari Inggris, mau dari Eropa, mau dari Cina, mau dari mana kita bisa saling bertukar bahasa. Misalnya kalau dulu saya mainnya itu ya pakai email, fine. Gitu tulisnya cuma 5 sama huruf N. Fine, kata fine. Nah itu dulu ya. Kalau sekarang saya sudah tidak tahu lagi itu bahasa-bahasa gaulnya berhubungan dengan orang asing gitu ya. Mungkin kalian malah lebih tahu, punya lebih banyak cara untuk bisa berhubungan secara komunikasi dengan orang lain dari luar negeri. Atau mungkin dari mana saja gitu ya. Tidak terbatas. Kemudian yang terakhir ada identitas sosial. Bahwa bahasa digunakan untuk menunjukkan status sosial. Kalau mau kelihatan pinter, pakai bahasa yang tinggi, bisa nggak? Bisa. Tapi tak tahu dia ngerti apa enggak yang dia bicarakan gitu ya. Jadi salah satunya adalah bahwa ketika bahasa bisa digunakan untuk menunjukkan status sosial. Kemudian ada kelompok pergaulannya. Oh ini gaulnya sama anak-anak gaul, makanya ngomongnya anjir-anjir gitu. Kalau nggak gaul, ngomongnya astagfirullah mungkin ya. Gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian ada profesi. Kalau misalnya profesinya sastrawan, gitu. Kayak Pak Abror gitu ya, sastrawan bahasanya itu pasti bahasa yang sastra banget gitu ya. Ya kelihatan beda sama orang-orang yang biasa sama orang-orang yang sastrawan gitu ya. Kemudian dari budaya tertentu, misalnya dari budaya Batak misalnya, atau dari budaya Jawa, dari budaya Sunda, itu ketika kita berbicara pasti akan berbeda kan. Bahasa yang ditunjukkan, cara menyampaikan kalimat itu juga akan berbeda gitu ya. Jadi bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai pembentuk identitas sosial. Nah ini untuk kesimpulannya, yang pertama variasi bahasa adalah fenomena, ya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Yang kedua, media sosial itu menjadi ruang yang sangat produktif. Jadi bisa melahirkan berbagai bentuk variasi bahasa. Ada slang, ada bahasa gaul, ada singkatan, ada campur kode, ada alih kode, ada bahasa jaksel, pernah dengar bahasa jaksel? Ada paksel juga, sudah pernah? Ngapak Selatan ya. Instagramnya siapa itu? Ada yang tahu paksel? Siapa? Oh ya, Rafli Caniago ya. Nah itu saya juga meneliti itu. Gitu. Jadi bahasa-bahasa yang gaul itu menjadi di media sosial, bahasa itu menjadi sebuah laboratorium bahasa. Kalian nanti kalau misalnya tertarik dengan perkembangan bahasa, bisa untuk meneliti itu gitu ya. Kemudian variasi bahasa itu dipengaruhi oleh faktor sosial. Contohnya ada usia, ada pendidikan, ada lingkungan, teknologi, dan juga identitas sosial. Dan yang terakhir, kehadirannya itu memberikan dampak yang positif, yaitu berupa kreativitas. Jadi kita lebih kreatif. Saya mau nyiptain bahasa baru, seperti apa ya gitu. Jadi lebih kreatif. Kemudian banyak kosakata berkembang. Jadi kosakatanya nggak cuma itu aja gitu ya. Dan juga harus bisa mampu menggunakan di situasi dan kondisi yang tepat. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi formal ya pakai untuk situasi formal. Kalau situasi informal dengan teman ya boleh digunakan seperti itu gitu ya. Jadi gunakan bahasa, kita sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia harus bisa untuk menentukan di mana bahasa itu kita pakai. Situasinya seperti apa. Makanya kita belajar ini salah satunya sosiolinguistik ya. Jadi kita tuh tahu bahwa bahasa digunakan di mana, kapan gitu ya, Mbak. Ya, baik. Nah, ini coba tolong dibaca Mbak Aisyah. Yang keras. Bahasa yang beragam mencerminkan masyarakat yang dinamis. Tugas kita bukan menolaknya, melainkan memahaminya secara kritis dan menggunakannya secara tepat. Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa bahasa itu mencerminkan masyarakat yang dinamis. Dinamis itu ya kita kan terus berkembang kan masyarakatnya, orangnya terus berkembang,
Semakin banyak teknologi yang kita pakai, semakin kita bisa melihat atau berhubungan dengan orang lain dari luar yang jauh gitu ya. Nah, itu dinamis. Jadi kita bukan menolak, tapi kita memahami secara kritis kapan kita pakai bahasa tersebut di waktu yang tepat gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait tadi yang sudah saya sampaikan? Tidak ya, jelas ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan bagi kelompok ya, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi beberapa kata bahasa gaul. Saya yakin kalian pasti sudah hafal di luar kepala dengan bahasa gaul yang nanti akan saya munculkan gitu ya. Jadi ada kurang lebih 15 bahasa gaul, nanti kita akan bahas. Silahkan kalian nanti brainstorming dulu. Diskusi dulu dengan kelompoknya. Kita akan bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 4 orang. Ini kelompok 2, 4 orang. Ini kelompok 3, 1, 2, 3, dan kelompok 4. Ya, siap? Nah, ini saya bagikan dulu kertasnya. Ditulis nama dan NIM-nya ya Mbak ya. Satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu saja. Silahkan tulis nama dan NIM-nya dulu. Kemudian agak merapat ya, biar nanti diskusinya lebih intens, biar gak kedengeran temennya di belakangnya ya. Ya. Nah, ini dia ada istilah-istilah bahasa gaul. Nih, ada FOMO, tahu ya FOMO? Tahu pasti. Bestie? Tahu. Crush? Caper? Healing? Tahu semua. Bucin? Siapa yang bucin? Deep talk? Tahu. Siapa yang sering deep talk? Ini celingi ya? Bacanya celingi? Kelingi, oke kan? Lebih tahu kalian daripada saya. Flexing? Siapa yang sering flexing? Nggak boleh ya. Sabi dari kata apa? Ya, betul. Kemudian gamon? Aisyah lagi. Vibes ya, ini vibes. Vibes ya. Vibes-nya apa gitu ya. Oke, kemudian pick me. Saya tanya artinya lo, bukan siapa lo ya. Pick me apa, pick me? Oh, ingin dianggap, ingin terlihat. Ya, butuh validasi orang lain ya. Cepu. Apa itu cepu? Oh, tukang adu. Ini apa bacanya gimana? Cringe. Oke, cringe. Apa sih cringe? Apa cringe? Garing. Klasik. Oh, so asik banget. Cringe banget gitu. Cegil. Apa? Gila dalam arti yang sebenarnya atau gimana? Oh, bukan. Apa? Konteksnya di apa ini? Kayak misalnya cewek ini berani bicara laki-laki. Oh, oke, ya. Terlalu agresif gitu. Saya nggak nanya siapa loh ya. Nggak nanya siapa. Oke, silakan dibahas dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan tanya. Oke, sudah ya? Cukup? Kita akan mencoba dari kelompok 1 dulu. Coba kelompok 1 saya tanya ya, nanti dijawab secara langsung aja. Apakah kata-kata tersebut termasuk bahasa Indonesia baku? Bukan. Oke. Yang kedua, di mana kalian sering membaca ini?
Media sosial. Oke. Pertanyaan yang ketiga, kelompok selanjutnya. Siapa yang sering menggunakan bahasa tersebut? Dari teman-teman sendiri ya, yang seumuran gitu ya. Oke. Nomor 4, situasi apa yang dipakai pada saat menggunakan bahasa itu? Formal, informal, saat santai. Oke, terima kasih. Lanjutnya, kelompok 3. Dengan siapa saja bahasa itu digunakan? Teman sebaya, di media sosial. Ada lagi? Cukup, saudara gitu ya, yang seumuran gitu. Oke, pertanyaan ke-6. Untuk apa bahasa tersebut digunakan? Untuk membangun keakraban dan solidaritas. Oke, membangun keakraban dan solidaritas. Untuk mempersingkat pesan. Mempersingkat pesan. Lebih interaktif. Oke, selanjutnya yang terakhir. Mengapa kita pakai bahasa itu? Oke, mengikuti perkembangan zaman ya, untuk membentuk identitas sosial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang tadi sudah ada beberapa kuis yang saya sampaikan, kemudian kalian sudah bisa menjawab. Untuk tugas kelompoknya nanti dikumpulkan di depan, kemudian jangan lupa difoto, diupload di LMS ya. Nah, yang ini adalah tugas untuk individu. Kalian kerjakan, silahkan dibaca dulu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya ke saya. Melalui LMS boleh, melalui WA, Japri juga boleh ya. Jadi silahkan nanti dikumpulkan maksimal minggu depan. Minggu depan sudah diunggah di LMS. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Terima kasih banyak. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Sosiolinguistik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.